channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Oh ya, dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah Gadis Muda yang Dijadikan Tumbal Kakeknya. Kisah ini dialami oleh gadis cantik bernama Laila di suatu desa yang terletak di kota Purwokerto. Di sanalah Mbah Sugeng, kakek Laila dari keluarga ayahnya tinggal. Saat Laila masih kecil sampai lulus sekolah dasar, Mbah Sugenglah yang merawatnya karena kedua orang tuanya harus merantau keluar kota untuk bekerja. Mbah Sugeng tinggal di rumah itu sendiri karena Nek Sati istrinya sudah meninggal dunia. Sebelum orang tuanya merantau, Mbah Sugeng hanyalah petani miskin yang mengandalkan uang dari hasil jualan padinya. Jika cuaca bagus, maka Mbah akan bekerja. Namun jika cuaca buruk, maka saat itu Mbah tidak jualan dan tidak dapat uang. Hingga akhirnya orang tua Laila memutuskan untuk bekerja. Sejak orang tua Laila meninggalkannya, ia tinggal bersama kakeknya. Awalnya keadaan baik-baik saja. Kakeknya sangat menyayanginya. Ia selalu diajak ke sawah bersama. Ketika menanam padi, terkadang digendong di punggung kakeknya atau tidur di gubuk reot samping lahan kakeknya bekerja. Tidaklah lama, beberapa minggu kemudian, ia mulai merasa ada yang aneh dengan tingkah laku kakeknya. Salah satu ruangan di rumahnya tidak boleh ada yang memasuki. Laila akan dimarahi jika berani masuk ke ruangan tersebut. Kini Mbah Sugeng sudah tidak pernah ke sawah lagi. Laila yang masih anak-anak pun tidak banyak bertanya tentang pekerjaan dan keseharian kakeknya. Namun sejak sang kakek tidak bekerja dan sering masuk ke ruangan yang dilarang orang lain masuk, ia sering membeli barang-barang mewah. Laila selalu dibelikan mainan dan baju-baju yang mahal. Sampai sang kakek menelpon anaknya, ayah Laila, agar tidak transfer uang lagi karena Laila sudah cukup. Tinggal menunggu hitungan lagi, Laila akan menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya. Bu Nur, ibunya Laila, mengunjungi rumah Mbah Sugeng untuk menunggu anaknya sampai lulus dan membawanya ke Jakarta untuk melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah. Sesampainya di depan rumah Mbah Sugeng, Bu Nur tercengang. Rumah mewah berwarna kuning gading berlantai 2 dengan gaya arsitektur Italia berdiri megah di hadapannya. Apa ini benar rumah Mbah? Gumam Bu Nur. Ia melangkah menuju pintu rumah dan memencet tombol bel. Seseorang membukakan pintu. Ibu? Laila langsung memeluk ibunya erat-erat dan menangis di pelukannya. Ibunya tidak banyak bertanya. Ia tahu anaknya sangat merindukannya. Tapi lain di pikiran Laila, ia bukan hanya sekedar rindu pada ibunya, tetapi ia tidak betah tinggal di rumah kakeknya ini. Ia selalu dimarahi jika tidak sengaja memasuki ruangan khusus Mbah Sugeng. Laila tersiksa sekali dengan keadaan kakeknya yang menjadi kejam seperti iblis. Namun Laila belum berani menceritakan semuanya kepada sang ibu. "Simbah di mana, Laila?" tanya Bu Nurul. Laila hanya diam. Ia sangat ketakutan jika seseorang menanyakan Mbah Sugeng. "Kenapa kamu diam saja? Mbah lagi di kebun ya?" terka Bu Nurul. "Di kamar misterius, Bu." "Kamar misterius?" Hahaha. Ibunya geli mendengar jawaban anak pertamanya.
ujar Laila dengan wajah murung. Sebenarnya ia ketakutan dan trauma dengan kekejaman kakeknya. Tak lama kemudian Mbah Sugeng keluar dari ruangan khususnya. Ia menyambut kedatangan Bu Nurul dengan senyum menyeringai. Aneh sekali. Laila takut kalau ibunya menjadi korban selanjutnya. Sebab setelah Mbah Sugeng sering ke ruangan khususnya selalu ada berita kematian dari keluarga ibunya yang berkunjung ke rumah Mbah Sugeng. Awalnya adalah Fitri, keponakan ibunya, kemudian Namimah, adik kandung ibunya, kemudian saudara-saudara yang masih sedara dengan ibunya. Laila merasa ada yang janggal. Ibu dan Mbak asik mengobrol dan kelihatannya biasa saja. Namun hati Laila benar-benar sedang kacau dan ketakutan. Ia ke dapur untuk membuatkan mereka kopi. Kemudian ia menaruh 2 gelas kopi di meja tempat mereka mengobrol dan duduk di samping ibunya. Laila memandangi wajah kakeknya. Matanya yang tajam bagai menyilet raganya setajam cakar iblis. Ia sudah tahu maksud kakeknya. Ia harus mengajak ibunya pergi dari rumah ini sebelum ibunya menjadi tumbal pesugihan. Senja telah menampakkan bayangannya. Mbah Sugeng bangkit dan berkata pada Bu Nurul, "Saya sholat maghrib dulu ya." Laila tahu kakeknya tidak sholat tetapi ingin ke ruangan khusus itu dan mencari tumbal baru. Saat kakeknya bangkit, secari kertas putih berbalut kain kafan terjatuh. Laila masih memandang kertas tersebut dan menunggu kakeknya berlalu dari hadapannya. Setelah sang kakek tidak terlihat dari pandangan, ia mengambil kertas dan menarik sang ibu sambil meminta sang ibu diam. Sebelum semua terlambat, Laila harus gesit dan lincah membawa ibunya jauh dari rumah kakeknya. Ia membuka pintu dengan sangat pelan. Namun pintu tersebut berderit karena tersenggol lengan ibunya. Sang kakek langsung keluar dari ruangan. "Mau pada kemana?" Laila menangis memohon agar ibunya mau ikut berlari dengannya. Sungguh ibunya tidak tahu apa yang terjadi. Namun ia mengikuti saran Laila karena saat melihat raut wajah Mbah Sugeng yang seketika menjelma seperti iblis bertanduk, ia menjadi sangat ketakutan. Tanpa alas kaki, mereka berdua lari dari kejaran Mbah Sugeng yang mengejar dengan berteriak-teriak kasar namun tidak jelas. Laila dan ibunya menangis histeris. Mereka berdua ketakutan. Hingga sampailah ia di sebuah masjid besar di alun-alun kota. Mereka berharap sang kakek tidak mengejar mereka lagi. Kemudian mereka menenangkan diri sejenak, mengambil wudhu dan sholat maghrib. Sesuai sholat, sang ibu meminta Laila menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Laila tidak ingin menceritakan karena ia sudah tidak ingin mengingat masa-masa pahit itu. Namun sang ibu terus mendesak. Akhirnya ia pun menceritakan dengan detail seluruhnya. Ibunya langsung menangis sesegukan. Ia tidak tahu apa salah keluarganya sampai dijadikan tumbal pesugihan oleh mertuanya. Dan selesai. Itulah kisah misteri singkat yang berjudul Kisah Gadis Muda Dijadikan Tumbal Kakeknya. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Dan semoga kita semua dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.